Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwinil laili ala nahar, tabsyiratan min dawil qulubi wal ittiba, alladhi ayyadha min khalqihi man istafa wa zahadahu fil hadi hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali, berbahagia sekali kita pagi hari ini bisa mengawali bulan suci Ramadan di tahun ini. Kita selama ini berharap mudah-mudahan disampaikan pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah niat itu kesampaian. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang juga ingin sampai di bulan Ramadan, tetapi oleh Allah dicukupkan sebelum Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat, barokah dan maghfirah ini. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tanpa terasa tadi waktu saya berjalan dari rumah ke masjid besar ini, air mata keluar tidak bisa dibendung karena rasa syukur karena masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Di bulan Ramadan biasanya kita akan menjadi pribadi yang sangat baik. Kalau kita mencoba berhitung, ada beberapa, mungkin 2 bulan yang biasanya membuat orang itu menjadi sangat baik. Pertama di bulan Ramadan, yang kedua di bulan Dzulhijjah pada saat kita haji. Kalau kita haji, pasti kita akan melakukan yang terbaik, melakukan amal yang terbaik, berjamaah. Bahkan kalau sedang di Makkah atau di Madinah, pada hari Jumatan jam 10 kita sudah berangkat. Kita ingin melakukan yang terbaik. Ramadan juga demikian. Alhamdulillah subuh masjid kita penuh, dan semua amal-amal baik itu dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Dan di sana pagi kita sudah mulai kehidupan, mungkin mempersiapkan sahur, ya mulai tadarus dan sebagainya, kemudian berjamaah. Nanti kita ikuti dengan infak, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang sering menjadi pertanyaan sama yang dimuliakan Allah, kenapa di bulan-bulan itu, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, kita menjadi sangat luar biasa, tapi nanti kalau bulan itu berakhir, banyak kemudian kebaikan-kebaikan itu ikut berakhir. Yang semula kita bisa bangun sangat pagi, nanti kalau Ramadannya selesai menjadi lebih siang. Yang tadinya enak sekali kita bersama subuh, nanti kalau habis Ramadan kadang-kadang kemudian berkurang. Begitu seterusnya, membaca Al-Quran dan lain-lain. Padahal orangnya sama, pekerjaannya sama, hampir semuanya sama. Yang berbeda cuma bulannya. Yang menjadi pertanyaan kemudian apa faktor yang menyebabkan itu menjadi sangat berbeda? Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin salah satu yang membedakannya adalah kekuatan niat, kuwatun niyat. Karena memang kalau di bulan Ramadan itu niat kita luar biasa. Sejak sore saja kita sudah niat ingsun, kita sudah nawa itu berpuasa sebulan penuh. Dan karena niatnya yang kuat, maka kemudian amal itu terjadi. Karena niat sangat kuat. Bisa jadi kenapa setelah Ramadan semua yang baik itu kemudian berubah, karena niatnya sudah berubah. Tidak ada lagi niatan untuk bangun lebih pagi, tidak ada lagi niatan untuk dan seterusnya. Jadi kekuatan niat, atau yang dalam bahasa lain sering disebut motivasi, itu memang penting sekali. Jadi benar kalau Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat,
Semua itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ada, bisa. Ketika kita pengen haji dan kemudian niat itu kuat, pasti segala cara kita lakukan untuk sedikit demi sedikit menabung, mengumpulkan supaya biaya untuk berangkat haji bisa kita penuhi. Meskipun ada godaan di sebelah rumah, ada tanah murah, dan uang yang sudah terkumpul ini bisa untuk membeli tanah di sebelah rumah. Tapi kalau niatnya sudah kuat, nah, uang ini saya kumpulkan, saya niatkan untuk berhaji. Tapi kalau niatnya tidak kuat, pasti tanah yang di sebelah yang diutamakan. Susah cari tanah yang bisa gandeng, alasannya bisa macam-macam. Tapi kalau niatnya sudah kuat, memang uang ini dikumpulkan untuk haji, tidak boleh. Nah, kalau niat kita lurus dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi sepulang haji kita ada rezeki lain sehingga bisa membeli tanah sebelah. Tapi kalau uang itu kita belikan tanah sebelah, belum tentu nanti kita bisa pergi haji. Jadi niat yang lurus itu menjadi penting. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung masih di awal puasa, mari kita menata hati, menata pikiran, menata perilaku kita dalam konteks niat yang lebih lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada segitiga kebahagiaan. Triangle of happiness dalam Islam itu 3 kata kunci penting yang itu menjadi basis kalau kita ingin hidup bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi insya Allah nanti juga di akhirat. 3 kata kunci itu adalah ikhlas, sabar, dan syukur. Kalau itu kita gambar dalam bentuk segitiga, mungkin di atas kita taruh ikhlas, di sebelah kiri sabar, dan di sebelah kanan syukur. Dan di tengahnya kalau kita bikin panah, itulah yang namanya happiness. Kata-kata itu kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya luar biasa. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya mau mulai dari yang syukur. Berbeda sekali orang yang meniatkan hidup ini dengan penuh kesyukuran dengan yang tidak. Maka di dalam Al-Quran Allah membedakan. Kalau syukur akan ditambah-tambah nikmatnya, tetapi kalau kufur inna adabi lasyadid. Karena kalau orang yang kufur nikmat, itu memang hidupnya sengsara, Pak. Hidupnya akan menjadi sangat menderita. Meskipun sebetulnya dalam banyak hal dia berkecukupan, tapi karena kufur, maka nikmat yang sudah diterima itu tidak bisa dia rasakan sebagai nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum puasa kemarin saya kedatangan tamu teman sekolah dari Bokap. Bokap itu atas masih naik gunung di dekat Waduk Sermo. Teman sekolah sebelumnya SMS kan, ono sepatu sing wis ora kanggo ora, ono sepatu ireng sing wis ora kanggo ora. Oh no, saya jawab begitu saja. Ada. Tahu-tahu sore, itu siang dia SMS. Sore dia datang dengan anaknya. Jadi rupanya anaknya ini selesai SMA. Dia ingin mencoba bekerja, tapi syaratnya harus pakai sepatu hitam. Dan dia tidak punya sepatu hitam. Dan sebagai orang di desa, tanahnya luas, dia punya kebun durian, rumahnya juga besar. Tapi yang menjadi problem teman-teman kita di desa itu adalah cash flow. Kalau cuma untuk makan ada, tapi begitu sudah menyangkut uang, kadang-kadang memang tidak ada. Yang membuat saya ternyuh adalah hanya soal urusan sepatu bekas. Itu dari Bokap datang ke tempat saya. Saya kemudian teringat kita kan kalau ada orang yang minta sarung,
Itu bukan kemudian memilihkan sarungnya yang sudah tidak terpakai, tapi dibuka almarinya dan yang meminta sarung itu diminta untuk milik sendiri. Karena saya ingat cerita di Thailand itu, lalu saya kumpulkan sepatu hitam saya. Saya kumpulkan sepatu hitam saya. Lalu saya bilang sama anak itu, milion di sing sedeng. Bapak Ibu, manusiawi tentu ada perasaan, mudah-mudahan jangan memilih yang kan gitu Pak, manusiawi mungkin di dalam hati itu ada perasaan, mudah-mudahan jangan memilih yang pas saya paling suka, atau mungkin mudah-mudahan jangan milih yang agak mahal. Manusiawi. Tetapi orang yang beriman mestinya harus memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan kepada saudaranya. Nah, maka ketika saya minta dia untuk memilih, betul seperti yang saya duga, anak itu pintar, tidak memilih yang jelek Bu, dia memilih yang lain. Itu ujian bagi saya, maka saya bersyukur bertindak. Setidak-tidaknya saya sudah pernah memakai sepatu itu, dan alhamdulillah, andai kata sepatu ini dipakai oleh anak itu, mudah-mudahan saya masih bisa beli lagi. Nah, hal yang seperti ini berkaitan dengan apakah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita atau tidak. Kalau tidak, mungkin sudah kita siapkan karena sudah dikasih tahu sebelumnya, kita kumpulkan sepatu-sepatu kita yang sudah tidak terpakai, ya kira-kira kita sudah tidak suka atau mungkin yang sudah tidak layak untuk kita pakai, lalu disuruh milih. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini memang niatan kita itu semuanya diekspresikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Inna a'toina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah memberikan kepadamu banyak sekali Allah yang telah memberikan kepada kita itu banyak sekali. Wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Dan kalau kita mencoba untuk menghitung semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, cuma memang Bapak Ibu, dalam siklus kehidupan kita itu Allah punya cara untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu sudah memberi banyak sekali. Di antaranya apa Bapak Ibu? Dengan mengambilnya. Ketika kita sudah pada posisi yang nyaman, kemudian kita kurang bersyukur, coba kalau kenyamanan itu diambil, maka kemudian kita merasa, ya Allah, ternyata yang kemarin itu nikmat sekali. Karena kesyukuran biasanya akan menjadi lebih terasa ketika apa yang sudah kita rasakan selama ini diambil. Nah, mudah-mudahan puasa ini juga melatih kita untuk begitu Pak. Karena selama ini kita bisa makan enak, selama ini kita bisa apa saja, ketika kemudian ditunda, tidak diambil, cuma ditunda, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sangat memerlukan bantuan. Kemarin saya terkesan di sebuah perguruan tinggi di Jogja ini. Setelah Jumat selesai, diumumkan jamaah mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Setelah jamaah kemudian berhenti tidak pulang, kemudian hidangan keluar. Jadi rupanya setelah Jumatan itu dihidangkan makan besar. Rupanya Pak Rektor potong sapi lalu dimasak dan dibagikan untuk seluruh jamaah. Saya tanya kepada takbir, ini hanya sekali ini apa? Setiap Jumat Pak. Nah, pertanyaannya musim mana itu Pak ya? Tapi puasa ini Pak, jadi meskipun Jumatan tidak ada lagi karena puasa. Saya tanya kepada takbir, apakah itu anggaran perguruan tinggi atau pribadi Pak Rektor? Dijawab oleh takbirnya, pribadi Pak, itu bukan anggaran perguruan tinggi, jadi uang pribadi dari rektor. Setelah ketemu dengan rektornya, dia cerita, saya ingin lebih banyak bersedekah sebagai rasa syukur saya sudah diberi
banyak sekali. Saya ingin berbagi. Potong sapi. Kemudian saya juga ingin memberi contoh kepada teman-teman supaya juga ringan berbagi. Jadi sekarang saya, ini besok teman-teman yang akan sedekah, berapapun, siapapun, terserah. Nanti kalau kurang, saya yang nombori. Jadi memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk bersedekah. Tapi kemudian kalau ada kekurangan jumlah, karena jamaahnya kan banyak sekali Pak, mungkin 1000-an, beliau nombori. Jadi sudah diniatkan sejak awal sebagai ekspresi rasa syukur. Berbagi, sholatnya semakin bagus dan kesediaan untuk berbagi juga semakin baik. Nah cuma memang Bapak Ibu, syukur itu harus dimulai dari pikiran. Kemudian pikiran juga, perasaan juga menyesuaikan. Nanti yang terakhir harus diekspresikan dalam bentuk perilaku. Jadi awalnya itu adalah pikiran kita sendiri yang harus selalu berpikir untuk mensyukuri. Husnul billah min husnil ibadah, kata Nabi. Bersangka baik kepada keputusan-keputusan Tuhan itu adalah ibadah yang baik. Bapak Ibu, Tuhan ingin mengajarkan kita banyak hal. Kadang-kadang pelajarannya itu tidak menyenangkan. Kita dihadapkan pada musibah, kita dihadapkan pada persoalan yang rumit, tapi itulah ujian. Maka ketika seperti orang sekolah, ketika mendapatkan ujian, kalau kita lulus, maka level kita naik. Tapi kalau tidak lulus, ya mengulang. Nanti akan diuji lagi. Tapi kalau kita lulus, nanti di level berikutnya juga akan diuji. Bahkan ujiannya lebih berat. Tapi kalau kita lulus lagi, kita akan semakin naik. Nah mudah-mudahan meskipun diuji dengan ujian apapun, kita bisa lulus, kita bisa naik dan sampai pada derajat yang paling tinggi pada saat nanti kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dalam keadaan yang paling tinggi yang kita sebut dengan husnul khotimah. Amin. Terus, nah ketika menghadapi ujian seperti itu, mestinya kemudian kita lihat bagaimana tuntunan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita setelah mendapatkan kesulitan, pasti setelah itu akan ada kemudahan. Di situ pertama dalam ayat itu adalah ma'a. Kalau ma'a itu artinya bersama atau beserta dalam waktu yang sangat singkat, pendek caranya. Jadi setelah sulit itu mudahnya cepat. Tapi Bapak Ibu, di ayat lain Allah mengatakan inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Tapi kemudian ba'da. Jadi ba'da itu caranya agak panjang. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sahabat-sahabat kita yang tidak sabar menanti kemudahan yang agak panjang itu. Sehingga lalu ketika menghadapi persoalan yang muncul adalah keluhan. Yang muncul adalah apa sih? Kenapa yang bagian begini mesti selalu kami, yang bagian senang selalu orang lain? Padahal Pak, kalau kita diuji dengan ujian-ujian yang sulit, itu tanda Allah mencintai kita. Kalau kita menghadapinya dengan positif, kita mensikapinya dengan penuh rasa syukur karena telah diuji dengan soal-soal yang rumit, maka kemudian kita bisa melaluinya dengan baik dan insya Allah nanti akan sampai pada level yang lebih tinggi. Nah kalau tidak begitu, sama yang dimuliakan Allah, hidup ini kadang-kadang hanya melingkar-lingkar. Puasa baik, nanti habis puasa balik lagi, nanti masuk puasa baik lagi, habis puasa kembali lagi, begitu seterusnya. Padahal yang benar, kehidupan ini harus progresif, kehidupan ini harus terus naik kelas, naik tingkat dari satu latar kabunan, topakon dan topak. Kita akan naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu mulai dari pikiran. Jadi menghadapi apapun, usahakan kita memandangnya dengan cara pandang yang lebih positif. Itu implikasinya sangat jauh. Maka ketika saya
untuk sepatu tadi. Maka yang muncul dalam pikiran saya, alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Saya diberi jauh lebih baik. Kalau saya mau beli sepatu, pada saat ini juga saya bisa. Itu yang kemudian berdatangkan syukur yang sangat mendalam. Jadi pikiran, mulai dari pikiran. Yang kedua, perasaan. Maka perasaan harus disertai untuk bisa mengikuti cara pandang yang positif tadi. Karena begini Bapak Ibu, kadang pikiran sudah mau diajak berpikir positif, tapi perasaan masih belum bisa terima. Maka pikiran dan perasaan ini harus diharmoniskan, harus disetel sedemikian rupa supaya apa yang sudah bisa di pikiran itu juga diikuti oleh perasaan. Bapak Ibu, kemarin saya pulang dari Jakarta, pagi-pagi flight pertama di ruang tunggu ada anak kecil Pak, kira-kira usia SD kelas 1 atau kelas 2, pakai baju koko begini, pakai sepatu, cakep anak itu, laki-laki. Tiba-tiba di depan saya bersama guru besar dari IAIN, dari UIN, dia buka Quran Pak, dan yang dibuka itu di tengah. Kemudian dia menghafal dengan sangat percaya diri. Dia dapat banyak orang, dia nggak persoalan bagaimana orang melihat dia buka Quran dan kemudian menghafalkan dengan sangat asik. Saya bilang sama teman sebelah, kan, si guru ngaji awalnya diri, ning sing ngaji malah cah cilik benar, awalnya diri malah ngobrol atau buka HP. Allah memberi pelajaran yang luar biasa. Allah kalau mau memberi pelajaran Pak, begitu boarding, anak itu duduknya di belakang saya Pak, kembali buka Quran dan menghafalkan lagi. Nah kalau bukanya di tengah itu kan artinya amalannya banyak Pak. Kalau bukanya di pinggir, nah mungkin masih kulwallahu ahad, ina atau ina. Tapi ini di tengah, wah luar biasa. Di belakang saya buka lagi Pak, ngapalin lagi. Begitu duduk, saya buka HP lagi Pak. Saya bilang sama teman sebelah, izin tetangga WDW. Nah, hati yang hidup itu kalau mendengar pelajaran dari Allah. Karena pelajaran dari Allah itu lewat berbagai situasi. Kalau kita penuh kesyukuran, kita akan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, dilengke lewat anak kecil itu betul-betul menolong ke dalam. Ulang, saya buka lagi Quran, saya hafalkan lagi, saya coba baca Quran sak maknane itu apa kalau tahu hati. Kemudian kita, ya Allah, anak kecil saja begitu. Kita kadang-kadang yang sudah dewasa ada perasaan tidak enak kalau di hadapan banyak orang kemudian membuka Al-Quran mengaji. Saya berkali-kali diingatkan oleh Allah. Pernah pulang dari Kalimantan, anak baru pengajian masih pakai peci begini. Di pesawat saya lihat ada anak muda pakai kaos, pakai jeans yang disobek-sobek, rambutnya gondrong dan dikucir Pak. Dalam hati, cak saiki gitu. Anu ya komentar hati saya, cak rom saiki jan. Nanti apa yang terjadi Pak? Begitu duduk di sebelah saya, dia buka Quran dan mengaji. Lagi-lagi saya habis pengajian itu buka HP, jawab WA. Ya Allah. Saya berterima kasih sekali Allah memberi pelajaran lewat macam-macam itu. Dan kalau dasar hati kita ini terbuka dan mensyukuri semua pelajaran yang Allah berikan, kita akan berterima kasih Pak. Alhamdulillah Allah sudah mengingatkan kita. Tapi kalau dasarnya kufur Pak, dasarnya sombong. Sombong itu kan cirinya dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kebenaran kadang-kadang datang dari anak kecil, dari orang yang mungkin dari sisi pakaian penampilan tidak istimewa, tapi rupanya isinya istimewa. Luar biasa. Bisa jadi kalau kita sombong, kita kufur nikmat, justru ketika melihat anak kecil begitu, tanggapan kita negatif.
cuma mau lomba itu mau hafalan itu karena nanti mau lomba tahfidz itu. Bukan kemudian mengambil pelajaran apa sih yang bisa untuk menambah kualitas kita masing-masing. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mulai dari pikiran, kemudian menata perasaan supaya cocok dengan pikiran yang sudah positif tadi. Perasaan yang selalu bersyukur, perasaan. Maka salah satu ciri orang yang makin makomnya itu makin tinggi, syukurnya itu makin hebat, itu mesti gampang ternyuh. Dalam bahasa Jawa mesti mudah gembeng. Gembeng itu bahasa Indonesianya apa? Mewek. Bukan cengeng, kalau cengeng mungkin ya lebih ke arah negatif karena baru menghadapi soal-soal kecil aja udah termehek-mehek. Kalau apa mungkin sensitif ya Pak ya, melihat sesuatu itu kemudian terharu, mudah terharu, ya mudah terharu. Karena apa? Yang tersentuh adalah kesyukurannya Pak. Misalnya kita melihat peristiwa yang menyedihkan, tiba-tiba saja di sini tersentuh. Ya Allah, dia mengalami yang seperti itu. Alhamdulillah saya tidak. Alhamdulillah saya diberi nikmat banyak. Sekali saja begitu Pak. Dan itu yang kemudian tidak bisa membendung air matanya untuk keluar. Tapi justru karena itu Bapak, karena hati kita hidup, mudah-mudahan puasa ini juga lebih menghidupkan hati kita. Karena energi itu tidak hanya dihabiskan untuk mengelola perut kita, tapi hati ini kemudian juga menjadi lebih mudah untuk bertafakur, bertadabbur, merenung, introspeksi, mensyukuri. Nah, terakhir, kemudian semua itu kita ekspresikan dalam bentuk perilaku. Perilaku yang penuh dengan kesyukuran. Nabi ketika sholat malam sampai berkepanjangan, sampai kakinya bengkak-bengkak, suatu kali Ibu Aisyah bertanya, Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah dijaga dari kesalahan, kenapa sholatnya sampai seperti itu? Jawabannya sederhana sekali, karena aku ingin menjadi abdan syakur, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena saya dijamin masuk surga, saya sudah dijaga dari semua kesalahan, maka aku ingin mensyukurinya dengan betul-betul lebih taat kepada yang memberi nikmat. Nah, mudah-mudahan karena pikiran kita positif, karena hati kita positif, maka amalan kita juga luar biasa. Kita ingin melakukan yang terbaik dalam hidup ini dan tidak sulit untuk berbagi, karena semangat melayani itu adalah semangat orang yang bersyukur. Saya ingin memberi contoh bedanya orang yang syukur sama syukur dalam konteks keluarga. Kemarin saya sedang dapat tamu dari Jakarta. Teman ini luar biasa. Kalau pergi kemana-mana, istrinya diajak. Kalau berpikir negatif, dalam bahasa kita mungkin kintil. Kemana-mana ikut Pak. Saya sempat tergoda untuk bertanya, Ibu ikut atau Mas? Oh ikut. Dengan sangat bangga, suaminya punya ikut. Memang harus ikut. Dan kemudian dia menjelaskan alasannya. Bukan karena ibu yang ingin ikut, tetapi karena bapak yang selalu mengajak. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Aku harus nyaur utang ya Mas. Jadi suami menganggap membayar utang. Karena apa? Dulu waktu sekolah sering ditinggal, termasuk sekolah bertahun-tahun di luar negeri. Kemudian pada saat prihatin dia merasa belum bisa membahagiakan istrinya. Nah setelah sekarang menjadi orang hebat, dia ingin membayar utang. Semua kekurangan yang pernah dia alami bersama pasangannya ingin dia bayar sekarang ini, karena dia merasa saya sekarang bisa membayarnya. Jadi saya ingin membahagiakan, apa yang bisa saya ingin bahagiakan pada pasangan saya. Maka salah satu caranya adalah kemana-mana saya ajak, termasuk ke luar negeri. Jadi meskipun misalnya ada undangan ke luar negeri itu sendiri, dia bayar sendiri supaya istrinya ikut. Mungkin dia tombok, tidak apa-apa, karena mungkin juga ada yang menolong itu. Dia ingin jangan sampai dia merasakan jalan-jalan ke luar negeri cuma saya.
sebagai tanda syukur terima kasih dia kepada pasangannya. Luar biasa. Yang kufur ekspresinya lain lagi dalam bentuk perilaku. Ada tokoh lain, itu teman saya dulu prihatin, susah sama-sama prihatin dengan pasangannya. Karena pekerja keras dan orangnya luar biasa, akhirnya sukses. Sekarang jadi tokoh hebat, sukses. Tapi karena kurang bersyukur, apa yang terlihat oleh suaminya? Kan, kok bujuku saya kita elit ya. Coba, sudah sampai sekarang dia menjadi tokoh yang untuk menjadi seperti itu pasti hubungan pasangannya besar sekali. Tapi bisa-bisanya dia bilang, oh istriku sekarang kelihatan jelek. Tapi karena itu teman dekat, Pak, saya kan harus jujur. Dia bilang kelihatannya iya. Cuma yang kelihatan jelek itu tidak cuma pasanganmu, tapi kamu juga. Ya karena kita menjadi lebih tua kan pasti tidak lagi seperti yang dulu kan. Tidak semua istrimu lebih jelek, kamu juga. Nah ini contoh Pak, yang satu sangat berterima kasih, yang satu tidak. Justru malah menghilangkan jasa pasangannya yang dulu waktu awal-awal karir itu betul-betul mensupport suaminya lupa. Tapi begitu sudah jadi orang kemudian lupa bahwa keberhasilannya itu juga atas kontribusi pasangannya yang luar biasa itu. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu puasa ini betul-betul menghidupkan tidak hanya pikiran positif kita, tapi juga hati kita, dan nanti kita ekspresikan dalam bentuk perilaku, sehingga mudah sekali kita melayani, mudah sekali kita berbuat baik kepada orang lain. Dan yakinlah seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Maka siapapun yang berbuat baik dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Gusti Allah bersari, Allah pasti melihat apa yang kebaikan apa yang pernah kita lakukan, dan yang lebih hebat lagi adalah Allah syakir, Allah itu zat yang maha mensyukuri. Kalau yang mensyukuri itu Allah, itu pasti akan menambahkannya dengan nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita itu juga akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditambah-tambahkan nikmat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum.